yaitu Yunika dan Restu. Kemudian untuk BB itu 0 karena pada kelompok bawah yang menjawab benar soal nomor 2 itu tidak ada. Kemudian JA itu jumlah dari anggota kelompok atas 3, JB juga 3. Kemudian diperoleh PA itu pembagian dari BA dibagi JA 2/3 itu 0,67. Kemudian PB adalah pembagian BB dibagi dengan JB 0 dibagi 3 itu 0. Kemudian D itu pengurangan PA dan PB menghasilkan 0,67. Begitupun seterusnya pada soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk soal nomor 6. Untuk nomor 6, BA-nya itu 0 karena yang dari kelompok atas itu tidak ada yang menjawab dengan benar. Lalu untuk BB-nya itu juga 0 karena tidak ada yang menjawab dengan benar. Sehingga untuk PA dan PB-nya itu sama, yaitu 0 dibagi 3 sama dengan 0. Sehingga D-nya sama dengan 0, yang artinya itu selanjutnya yaitu untuk nomor 7. Untuk nomor 7, dari BA-nya itu adalah 3, karena dari kelompok atas yang menjawab benar itu ada 3, yaitu Yunika, Nina, dan Restu. Lalu untuk yang BB itu ada 2, karena dari kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar yaitu ada Adisti dan Pram. Sehingga untuk PA-nya itu 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan PB itu 2/3 sama dengan 0,67. Sehingga D-nya yaitu 0,33. Untuk nomor 8, dari kelompok atas yang jawab benar itu ada 2, itu ada Nina dan Restu. Sementara untuk kelompok bawah, itu yang dapat menjawab dengan benar hanya 1, yaitu Adisti. Sehingga PA-nya itu 2/3 sama dengan 0,67, dan PB-nya 1/3, 0,33. Sehingga D-nya sama dengan 0,33. Nomor 9, dari kelompok atas yang menjawab itu ada 3, di mana Yunika, Nina, Restu itu menjawab semua dengan benar. Lalu untuk kelompok bawah yang ada dengan benar yaitu Adisti dan Pram. Sehingga PA-nya sama dengan 1, PB-nya sama dengan 0,67, dan D-nya sama dengan 0,33. Untuk nomor 10, BA, yaitu dari kelompok atas yang jawab benar itu ada 2, yakni Yunika dan Nina. Sementara dari kelompok bawah yang jawab dengan benar itu ada Ari dan Pram. Sehingga PA-nya sama dengan 2/3, begitu pula dengan PB-nya. Sehingga D-nya sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bisa di next slide dulu. Untuk kriteria daya pembeda itu, untuk diskriminasi, untuk daya pembeda yang pertama itu kurang dari 0,20. Untuk klasifikasinya itu adalah jelek. Interpretasinya, puter item yang bersangkutan, daya pembedanya itu lemah sekali. Dianggap tidak memiliki daya pembeda yang baik. Untuk yang kedua, daya pembedanya itu kurang dari 20 dan lebih 0,40. Untuk klasifikasinya itu cukup. Interpretasinya yaitu puter item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Untuk daya pembeda kurang dari sama dengan 40 dan lebih dari 0,70, itu untuk klasifikasinya itu adalah baik. Untuk interpretasinya, puter item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik. Untuk daya pembeda yang kurang dari sama dengan 70, 0,70, dan kurang dari sama dengan 1, itu sangat baik. Untuk interpretasinya, puter item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali. Dan yang terakhir, untuk daya pembeda yang bertanda negatif, itu klasifikasinya jelek sekali. Untuk interpretasinya, puter item yang bersangkutan, daya pembedanya jelek sekali. Sebelumnya. Nah, untuk tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, untuk yang nomor 1 itu kriterianya itu adalah jelek sekali karena untuk daya pembedanya itu bernilai negatif, yaitu negatif 0,67.
Dan untuk soal nomor 2 itu adalah D-nya bernilai 0,7 sehingga kriterianya baik. Untuk nomor 3, 4, 5 itu 0,67 juga. Jadi untuk kriterianya itu baik. Dan untuk nomor 6 itu untuk D-nya itu 0, jadi termasuk kriteria yang jelek. Untuk selanjutnya 0,33, maka kriterianya itu masuk cukup. Selanjutnya juga sama 0,33 itu kriterianya cukup. Dan untuk daya pembeda 0 itu jelek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Mbak kami. feedback. Oke, lagi boleh, silakan. Bagaimana itu? Langsung disotek. Lanjut ke Jangan dulu, ada yang ditanyakan enggak? Bisa, semua mungkin sudah. dari teman-teman ada yang ditanyakan. Dari teman-teman di kelas tidak ada pertanyaan. Mungkin dari yang itu anak MM, Mbak Nuraina dan Mbak Nasana, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mbak sudah ada Excel-nya ya ini ya, nanti yang bisa dikasihkan ke temannya ya. Bisa ya? Sudah ada. Oh ya wes. Apakah perlu di share screen? Oh enggak, tadi kan kayaknya yang kamu kopas itu kan dalam bentuk Excel ya, kayaknya yang dibuat PPT itu loh. Ya. Oh ya wes, oke. Oke, enggak masalah. Oke, terima kasih kelompok 2 bisa diakhiri dan bisa dilanjutkan sama kelompok 3. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3. Magang. Iya, magang. Nah, magang dilaporkan berangkat tanggal berapa? Karena mahasiswa harus tanggal segitu, Pak. Nanti kita berhubung. Kalian berangkat tanggal sekian, naik apa? Innalillahi salamocor. Ini hanya setelah itu tanggalnya itu kalau nggak salah semuanya sudah di-share ke grup. Ayo, oke, silakan bisa dimulai. Loh, kok mati? Boleh? Kenapa? Sebentar, Ibu. Oh, ganti orang. Oh ya, oke, yuk.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang berfungsi tidaknya opsi. Perkenalkan anggota kelompok 3, saya sendiri Hilda Eka Ningtyas dengan NIM akhiran 056. Dan saya Ega Ayu Permentasari dengan akhiran NIM 026. Saya Maira Fadila Dewi dengan akhiran NIM 076. Saya Linur Afidah dengan akhiran NIM 049. Dan saya Jawa Widimas Adani dengan akhiran NIM 104. Saya Nur Aini Baru Semiring dengan akhiran NIM 79. Di sini diberikan tabel, ada nama-nama siswa, ada 10 siswa. Dan jawabannya, untuk nomor 1 jawaban yang benar itu A, nomor 2. Nomor 2 jawaban yang benar C, nomor 3A, 4D, 5B, 6E, 7E, 8B, 9A, dan 10E. Untuk jawaban yang nomor 1, yang jawab benar ada 6 anak, nomor 2 ada 2 anak, nomor 3 ada 8, nomor 4, 5 anak yang jawab benar, nomor 5, 6 anak, nomor 6, 2 anak, nomor 7, 8 anak yang menjawab benar, nomor 8 ada 3 anak yang menjawab benar, nomor 9 ada 8 anak, dan nomor 10 ada 7 anak yang menjawab benar. Untuk opsi dikatakan berfungsi dengan baik itu jika nilainya lebih dari sama dengan 5%. Untuk penjelasan nomor 1 akan dijelaskan oleh Ega. Baik, selanjutnya untuk opsi nomor 1, di sini kita mencari persentase berfungsi tidaknya opsi. Yang pertama, pemilihan untuk opsi B, di mana nomor 1 itu tidak ada yang memilih opsi B, jadi 0/10 dikalikan 100% itu sama dengan 0%. Soalnya untuk opsi C, yang memilih itu ada 4 anak, jadi 4/10 dikali 100%, menghasilkan 40%. Untuk opsi D, itu tidak ada yang memilih, jadi 0/10 kali 100% sama dengan 0%. Untuk opsi C, untuk opsi E, tidak ada yang memilih, jadi 0/10 dikali 100% sama dengan 0%. Nah, opsi C ini berfungsi dengan baik karena bernilai lebih dari atau sama dengan 5%, yaitu nilainya 40%. Sedangkan opsi B, D, dan E tidak berfungsi dengan baik sebagai opsi pengecoh karena tidak ada yang memilih. Selanjutnya untuk yang nomor 2, pemilihan opsi untuk yang A itu ada 4 anak yang memilih, yaitu jawaban yang benar itu C. Jadi untuk pemilihan opsi A itu ada 40%, dan pemilihan untuk opsi B itu tidak ada yang memilih, jadi 0%. Untuk yang pemilihan opsi D ada 2 anak yang memilih, jadi 20%. Untuk opsi E ada 2 anak, jadi 20%. Nah, untuk opsi A, D, dan E ini berfungsi dengan baik karena nilainya itu lebih dari 5%, sedangkan opsi B ini tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada yang memilih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah tabel analisis untuk opsi nomor 3. Nah, nomor 3 itu yang benar itu jawabannya adalah A. Nah, sedangkan yang menjawab A itu 8 anak, yang menjawab B 1 anak, menjawab C tidak ada, menjawab D tidak ada, dan E 1 anak.
Nah, sehingga untuk opsi B itu 1/10 dikali 100 sama dengan 10%. Untuk opsi C sama dengan 0/10 dikali 100% sama dengan 0%. Opsi D 0/10 dikali 100% sama dengan 0. Dan opsi E 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Nah, untuk opsi B dan juga E itu berfungsi dengan baik karena lebih dari 5%. Sedangkan untuk opsi C dan D itu tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada yang memilih. Next. Selanjutnya untuk yang nomor 4, jawaban yang benar Sebentar adalah Mbak. Balik yang tadi aja dulu, nggak apa-apa. Satu soal nomor 3 deh, coba. Atret, slide sebelumnya. Nah, oke ya Re, ini kan kalau soalnya itu soal nomor 3 itu kuncinya A. Nah, nanti yang kalian itu kan kunci jawabnya lebih dari 1. Ya, betul ya? Yang benar kan lebih dari 1 ya, betul? ya. Halo, ya. Oke ya, karena lebih dari 1, berarti nanti kunci yang dikasih star itu misalkan A, B, C itu kasih star. Nah, jadi yang dianalisis adalah hanya D dan E. Oke ya Re ya, semua bisa dipahami? Bisa. Nah, berarti yang dianalisis yang bukan kunci jawaban. Oke ya. Ya wes. Bisa dipahami ya Rek ya. Misalkan kan di situ kan Anda membahas soal kunci jawabannya lebih dari 1, bisa A, bisa B, bisa C. Karena kuncinya ada 3 A, B, C. Maka D sama E itu yang dianalisis. Jadi yang nggak usah dianalisis semua, yang pilihan yang benar, yang dianalisis adalah apa? Opsinya, yang pengecoh. Oke? Paham semua? Iya, Ibu. Oke, yuk bisa dilanjut. Nah, baik saya lanjutkan. Untuk opsi nomor 4, kan jawabannya yang benar adalah do. Sehingga yang kita analisis itu adalah pilihan jawaban A, B, C, dan juga E. Untuk jawaban A itu sama dengan 0%, karena tidak ada yang memilih. Jawaban yang B sama dengan 20%, 2 orang. C juga 20%, 2 orang. Dan E, 0%. Opsi B dan C berfungsi dengan baik karena pemilihnya lebih dari 5%. Sedangkan untuk opsi A dan E tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada yang memilih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut merupakan tabel analisis berfungsi tidaknya opsi pada nomor 5. Bila kita melihat tadi nomor 5 itu ada yang menjawab A ada 1 anak, yang menjawab B yaitu kunci jawabannya yang benar B ada 7 anak, yang menjawab C 1 anak, D 1 anak, dan E tidak ada. Maka tinggal kita masukkan pada rumusnya untuk opsi A, 1/10 dikali 100 sama dengan 10%. Untuk opsi C, 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Dan opsi D, 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Dan opsi yang terakhir, 0/10 dikali 100% sama dengan 0%. Bila kita melihat dari hasil persentase dari opsi A, C, D, dan E, maka di sini opsi pengecoh yang berfungsi yaitu A, C, dan D. Karena lebih dari 5%. Sedangkan untuk opsi E tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada yang memilih. Lanjut pada nomor 6. Analisnya sama, kita lihat, kita data berapa banyak anak yang memilih A, B, D, dan C. Kita melihat dari data yang ada, opsi A itu ada 0 yang memilih, yaitu 0%, presentasinya, yang B juga 0%, yang C 8/10 kali 100% yaitu 80%, dan D 0/10 dikali 100% yaitu 0%. Maka dari data yang ada, C merupakan fungsi pengecoh baik karena lebih dari 5%. Sedangkan untuk opsi A, B, dan D tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada yang memilih. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Kayaknya nggak usah deh, yang 7, 8, 9, 10 mirip ya Rek ya, sama ya. Jadi intinya yang dianalisis adalah jawaban yang salah gitu ya. Itu aja sih, cukup. Bisa diakhiri Kak, kelompok 3 itu ada ditanyakan Rek? Kelompok yang lainnya boleh, ada yang ditanyakan terkait berfungsi tidaknya opsi.
Jadi kalau misalkan terlalu banyak opsinya itu nggak berfungsi, maka seharusnya opsi itu harus diganti ya. Jadi misalkan ini A itu sama D, tapi ternyata nggak ada yang milih, maka dia berarti dia tidak tidak berfungsi, tapi opsi ini sangat berfungsi dengan baik karena yang milih ada 80%. Pengecohnya berfungsi, gitu ya. Gitu aja sih. Ada yang ditanyakan untuk berfungsi tidaknya objek? Mungkin dari teman-teman ada yang Silakan. Yuk, yang ada di kelas atau Mbak? Silakan. 16 September, 15 Oktober. Ada yang ditanyakan? 15 September kita jemput. Atau Mbak Nuraini? Oh, nggak ada ya. Oke, boleh diakhiri deh kelompok 3. Rumusnya ada ya? Excelnya buat nggak? Kan manual biasa. Buat tapi ya. Oke, ya nggak apa-apa. Opsinya kalau yang berfungsi tidaknya opsi ini Excelnya nggak terlalu susah tuh, karena hanya menghitung persentase ya. Oke deh, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, ya kalau nggak ada boleh diakhiri kelompok 3. Terima kasih, bisa dilihat sama kelompok 4. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan terima kasih kepada Ibu Dian. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Mana kelompok 4? Tanggalnya Kelompok 4? 17. Bisa 15 hari Kamisnya, Bu. Atau Jumatnya. Halo, Rek. Mana kelompok 4-nya? Nggih, Bu, ini masih disiapkan. Oh, oke. Sebentar nggih, Bu. HP-nya wis ini. Izin saya screen, Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kelompok 4 ini kita akan membahas analisis butir soal mengenai validitas sebuah soal per butirnya. Jadi tolong disimak dengan baik-baik, kondusif, karena nanti ada rumus-rumus yang banyak lah istilahnya. Banyak keterangan-keterangannya, jadi tetap fokus, perhatikan ke depan. Coba hidupkan penasaran saya yang presentasi ini siapa ya? Kok seru? Coba kameranya. Siapa yang presentasi? Mbak Octavia, siapa Mbak? Penarikan. Saya Ibu bilang. Oh alah, ya wes. Oke lanjut Mas. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Gilang Prayogo dan teman-teman saya ada Galo Eka, Adilia Natasha Saputri, Ziva, Octavia, dan juga Andini. Oke, next. Nah, sebelumnya kita kalau mau ngecek di Zoom. Di share screen, apa di? Slideshow. Nah, ini sebelumnya kalau kita mau ngecek validitas soal, misalkan kita mempunyai sebuah soal, mau kalian ujikan kepada siapa gitu,
kita cek dulu validitasnya dengan cara soal ini kasih ke orang lain dulu biar dikerjakan, terus kita tentukan validate. Bukan kepada yang target untuk suruh ngerjakan tadi, ya masa mau ngetes sama yang mau diujikan tentu sama gitu. Nah ini sudah, anggap saja kita sudah mengujinya, didapatkan skornya Restu, Mila, dan bla 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 seperti itu. Oke, ini asingkan terlebih dahulu yang total XT. Ini asingkan terlebih dahulu. Yang penting kita punya data ini. Oke, next. Nah ini asingkan dulu. Oke, asingkan dulu. Ini jawabannya. Oke, next. Nah, cara menguji validitas itu memiliki rumus ini, RPBI atau koefisien korelasi biserial. Ya, nanti ini memiliki sebuah nilai, kemudian ada indikator-indikatornya nanti di belakang. Nah, RPBIS, ya RPBIS yang benar ya. Nah, ini didapatkan dengan cara MP dikurangi MT per SDT akar P per Q. Oke, mungkin sudah mulai bertanya-tanya, apa itu MP, kurangi MT itu apa, SDT itu siapa, P itu apa, dan Q itu siapa. Oke, nah maka dari itu kita harus mencari setiap unsur-unsur dari mereka. Mulai dari next. Nah, kita harus mencari nilai P-nya terlebih dahulu, biar dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, di sini untuk mencari validitas item, kita langkah pertamanya nyari nilai P. Nah, P itu apa? P adalah rata-rata jawaban benar dari setiap soalnya. Nah, kita lihat pada tabel yang tadi, itu soal nomor 1, 2, yang atas sendiri ya, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, sebelumnya. Nah, ya, yang soal nomor 1, kita lihat slide setelahnya. Nomor 1, B-nya sama dengan 6. Nah, berarti yang jawaban benar untuk nomor 1 itu ada 6. Dibagi N. N itu apa? N jumlah siswa yang kita uji tadi. Berarti 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Yang nomor 2, kan jawabannya itu yang benar ada 2. Siswa yang jawab benar nomor 2 ada 2. Berarti 2 dibagi 10 sama dengan 10. Begitu juga dengan seterusnya sampai yang nomor 10. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Ya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai P, yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah Q. Karena kita harus mempunyai semua unsur-unsur. Oke, Q. Silakan dipersilakan kepada kelompok saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Q. Apa itu Q? Q adalah rata-rata jumlah salah untuk setiap soal. Dengan Q itu sama dengan S per N atau sama dengan itu 1 dikurangi P. Di mana S itu adalah jumlah siswa yang menjawab salah untuk setiap soal. Dan N itu jumlah siswa. Dan P itu tadi yang dijelaskan Andini yaitu rata-rata jawaban benar setiap soal. Untuk slide sebelumnya. Nah, untuk ini kan yang nomor 1, itu yang menjawab benar itu kan 6. Otomatis yang menjawab salah itu ada 4. Jadi 4 dibagi 10, yaitu 0,4. Atau bisa juga menggunakan rumus 1 dikurangi P. Jadi yang soal nomor 1 itu 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu yang menjawab benar itu 2, otomatis yang menjawab salah itu ada 8. Maka 8 dibagi 10 yaitu 0,8. Atau bisa mencari dengan rumus 1 dikurangi P yaitu 1 dikurangi 0,2 yaitu 0,8. Apa ada yang ditanyakan dari sini? Masuk yo, masuk yo. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini kita tadi ada akar P per Q gitu ya. P itu per soal, Q juga itu masih per soal. Oke, jadi setiap soal nanti nilai P dan Q pasti beda. Ya bukan pasti sih, nanti ada yang beda dan ada juga mungkin yang sama gitu. Selanjutnya tetap jaga kefokusan kalian. Kita masuk ke iya, ini sudah di spoiler dulu. Nah, kita masuk ke MT. Oke, dipersilakan.
Baik, selanjutnya adalah kita membahas tentang MT. Nah, MT ini apa? MT adalah rata-rata skor dari skor total. Di mana MT ini dapat kita cari dari jumlah XT per N. Suaranya bukan. Di tabel ini ya bisa dilihat bahwa setiap anak itu XT-nya kan berbeda-beda, seperti Restu. Restu ini menjawab yang benar soal nomor 2, 3, 5, 7, 8, 9, dan juga 10. Sehingga, oh ya, maaf. Sehingga XT-nya itu 6. Nah, dari semua anak, 10 anak itu akhirnya kita temukan jumlah dari XT adalah 55. Nah, kembali lagi ke kembali lagi ke rumus. Ini MT dapat kita cari dari jumlah ST. Tadi kita kan ketemu 55. Kemudian dibagi N, di mana N ini jumlah siswa, yaitu 10. Jadi kita temukan ada 5,5. MT ini setiap soal kan sama ya, karena yang dilihat itu dari jumlah keseluruhan siswa, bukan dari jumlah masing-masing soal. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Oke, nanti inget-inget ya, P, Q itu untuk per butir. Kalau MT itu satu paket soal itu sama. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke MP. Nah, dipersilakan kepada kelompok saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari MP. Nah, MP itu apa? MP adalah rata-rata skor total yang menjawab benar untuk setiap soalnya. Nah, rumusnya jumlah XP dibagi N besar. Nah, dengan XP itu jumlah jawaban benar untuk siswa yang menjawab benar pada soal tersebut, dan N besar itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada soal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari keterangannya kan kayak susah gitu ya. Jadi kita masuk ke tabelnya. Nah, maksud dari jumlah XP itu adalah sebenarnya singkat ya, total XT siswa yang menjawab benar. Jadi misal kita lihat dari soal nomor 1. Nah, yang menjawab benar itu kan ada Mila, Adisti, Dian, Ari, Pram, sama Yunika. Nah, sebelumnya. Nah, untuk nilai XT dari Mila itu kan 6. Terus Adisti itu ada 4. Terus Dian nilai XT-nya ada 6. Ari nilai XT-nya ada 3. Pram nilai XT-nya ada 5. Dan Yunika nilai XT-nya itu ada 8. Nah, itu nilai-nilai XT-nya kita jumlahkan, kan hasilnya 32. Nah, terus dibagi dari jumlah siswa yang menjawab benar, kan ada 6. Jadi 32 dibagi 6. Sehingga hasilnya 5,3. Begitu pula untuk soal-soal yang selanjutnya. Soal nomor 2, 3, dan seterusnya sampai nomor 10. Mungkin sampai sini dulu dari teman-teman ada yang masih dibingungkan. 32 per 6, iya. Jumlah XT siswa yang menjawab benar itu di total. Kan tadi ada 6 anak, ya kan? Itu totalnya 32. Dibagi jumlah siswa yang menjawab benar di nomor 1 itu ada 6. Jadi 32 dibagi 6. Hasilnya 5,3. Oke. Apa? MT. Sajano enak langsung tampil no Excel kalau kamu sudah Excel nanti ketemu rumusnya itu. Ya. Ini ada yang salah ya, Rak, ya perhitungannya kan? Yang negatif ini ya. Kenapa, Bu? Coba Excelnya sudah buat belum? Atau ini Excelmu? Excel. Sebenarnya enak ditampilkan Excelnya ke temennya. Jadi nanti supaya ketika pas mengisi tahu. Ini apa gitu. Coba. Tapi kalau Excel jalan semua ya, otomatis ya. Oh, Bu, mohon maaf. Untuk Excelnya kami belum punya untuk Bapak ini. Belum buat. Tapi dibuat ya karena
validitas ini yang paling angel soalnya. Bisa ya buat ya? Nggih Bu, nggih. Segera mungkin saya buatkan Excel. Oke, siap. Ya wes, lanjutkan deh. Baik, terima kasih Bu. Juga PR kita Excel. Iya. MT. Kita kembali lagi ke MT. Nih. Perhatikan ya Rek, ini soalnya agak rumit, banyak sekali keterangannya. Jadi MT itu yang main besar aja itu udah beda. Perhatikan baik-baik, fokus. MT kita menggunakan jumlah dari seluruh siswa. Kalau MP itu yang benar saja. Misal kita lihat ya, ini kembali langsung ke tabel. Nah, kalau MT kita itu gunakan yang sigma XT sama dengan 55, di mana jumlah benar dari 10 siswa itu di total menjadi 55. Dibagi jumlah siswa 10. Jadi MT setiap soal itu sama. Sampai sini paham? Nah, kalau MP itu berarti jumlah yang benar saja. Misal nomor 1. Kalau nomor 1 yang benar ada 6 anak. Berarti 6 anak itu si A, B, C, D, E, F. Yang A benar berapa? Itu ditambah yang B, tambah yang C. Khusus yang benar-benar saja. Dibagi jumlah yang benar. Dari tabel. Oke. Pelan-pelan. Gini, misalkan ada soal 1, oke? Yang benar ada 6 orang. Oke, sudah ya. Jumlah benar dari 6 orang ini kalian jumlahkan. Sudah dibagi jumlah anak 6 tadi. Bukan dibagi 10. Dibagi jumlah anak yang benar di nomor 1 tadi. Oke, paham? Kalau yang XT kan dijumlah semuanya dibagi itu. Termasuk benar dan juga salah. Nah, tapi yang ini yang benar saja. Benar aja. Oke. Ya. MP. Jadi tidak dilihat per soal, dilihat secara keseluruhan. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita bagi XT. Apa lang? Oke, jadi MP itu ya, misalkan kita lihat di nomor 1 yang benar ada berapa orang, coba di 6. Nah, dari 6 ada 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5 sama Febri 6 ya. Oke, ini di data, kamu benar berapa? Kamu benar 1, 2, benar 3, benar 4, benar 5, benar 6, dijumlah, dibagi banyaknya ini 6. Itu MP. Jadi itu MP. Kalau XT aku nggak peduli kamu benar atau salah, 10 orang aku jumlahkan atau 20 kamu. Gini ada bukan gitu. Maksudnya MT. Jadi misal ada ini ya, satu deret ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak. Kamu benar berapa? Berapa? Ya, untuk semua anak. Kalau MP itu udah aku tulis. MP itu per soal. Ya. Kalau MT keseluruhan. Ya. Ini yang dijelasin MT kan? Sekarang MP. Itu tadi tanya MP. Berarti MP sama MP itu kita dibagi sama. Cuma pembagiannya beda. Enggak. MP yang dibagi semua. Bener. Gini. Ini apa ini? Terus balik. Rumusnya. Rumus. Ini aja. Setelah itu dikirim ke grup aja. Enggak apa-apa dikirim. Ya, ini ditulis. Yang nomor 1 MT sama dengan sigma XT per N. Iki jumlah
Yang MP berarti. MP. Kasih contoh, Kak. Ya, kalau MP itu yang jujur aja. Mahasiswa yang didoles tapi yang jawabnya benar. Jadi kalau MT ini satu garis semua. Ya. Kalau MP cuma sebagian yang benar. Misal 1, 2, 3, 4 itu toh yang benar. Yang belakang nggak diikut, nggak dihitung. Oh, jadi per itu yang anak yang benar aja. Ya. Hah? 4. Halo, kok piye? Apa yang ditanyakan? Sama XT atau apa? Enggak. Mbak siapa ini? Mbak Oktavia? Gimana? Apa ditanyakan? Ini itu Ibu, Mbak Andi ini lagi menulis di papan biar teman-temannya terlihat. Oh, Galuh. Oke. Bentar. Kak, aku nggak salah. Aku ini kan. Si tonton dulu. Oh, itu rumusnya MT. Saya lihat papan tadi. Oh, ya wes. Oke, lanjut. Boleh. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus di sini. Oke, tidak apa-apa, lanjut. Tadi sudah oke yang ditulis rumusnya di papan. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Oke, lanjut Teh. Tidak paham Bu? Sigma XT-nya tadi ketemu berapa? Dari jumlah sifat keseluruhan berarti 10 sama dengan 5,5. MT untuk setiap soal kan sama. Ya. Kalau aku gak mau siapa. Aku Rini tadi. Misal yang nomor 1 yang benar itu sebuah. Nila ada Nila. Terus tidak bagian tambah prak 21. Rek RMT kalau rek. Kita itu berapa? Kita 32. XP-nya 32 berarti 32. Lah, yang jawab benar berapa? 5,3. Dari sini tahu perbedaannya. Tahu. Oke? Masuk. Sudah? Lanjut. Oke, kita sudah P sudah, Q sudah. Kalau P dan Q itu tadi kan per soal, MT tadi per paket soal, gitu kan? MP juga per soal. Lanjut, ini ada yang terakhir itu SDT. Nah, SDT ini untuk per paket soal. Oke, kepada yang bertugas dipersilakan. Oke, baik. Sekarang SDT ya. SDT itu apa? Itu standar deviasi total. Di sini dengan rumus akar dari sigma XT kuadrat per N dikurangi sigma XT dikuadratkan di per N dikuadratkan juga dengan XT. XT itu apa? Jumlah jawaban benar untuk setiap siswa. Sama seperti yang dijelaskan Mbak Galuh tadi, XT. Coba ke tabel, Mas. XT, sigma XT. Nah, di sini sigma XT-nya kan 55. Oke, ingat-ingat dalam kepala. Untuk rumusnya tadi sigma XT kuadrat dikurangi di per N. Nah, sigma XT kuadratnya itu tadi kan 55 dikuadratkan 3025. Untuk N-nya sama. Jadi ini kalau yang awal itu kan sigma X
sigma XT kuadrat. Itu juga. Ini kan yang 3025 yang berapa, Bang? Iya. Damai. Nah, gini Rek, ini kan kalau yang XT kuadrat, oke, dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Kalau yang sebelahnya dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Pak. Atau pakai itu juga nggak apa-apa, pakai sifat T, nanti sigma XT kuadrat per N kuadrat gitu kan. Yang kiri jumlahkan dulu, yang kiri itu dikuadratkan dulu baru jumlahkan. Yang kanan itu jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Gitu. Hah? Oke, pertama XT tadi apa? Ini kali 55 ini kan? Iya, sigma XT-nya 55. XT kuadrat per N dikurangi sigma XT per N dikuadratkan. Oke, tabel. Oke. Maksud dari sigma XT kuadrat itu atas terus. Restu. XT-nya 6. 6 dikuadratkan 36. Kemudian ditambah 6 kuadrat. Ditambah 4 kuadrat, tambah 6 kuadrat, dan seterusnya sampai unika 8 kuadrat itu ditemukan jumlahnya 319. Dari sini sigma XT kuadrat paham? Paham ya? Nah, kemudian dibagi N kecil, di mana N kecil ini adalah jumlah siswa keseluruhan. Kemudian ini rumus sigma XT per N itu kan MT. Kita ketahui loh. Ya. Kita ketemukan kan 5,5. Paham, Krek? 5,5 dikuadratkan 10. Iku wis dihitung. Iku wis 5,5. Kemudian kalau soal nomor 1, berarti SDT-nya sama dengan akar. Iya. Mohon maaf Ibu. Ya, ini dari kelas sebelah itu sudah mulai masuk, katanya kelasnya mau dipakai gitu. Loh, kita kuliah sampai jam berapa, Rek? 12.20 Ibu. Oh iya, kan mereka masuknya 12.30. Ya. Oh, nggih Ibu, nggih. Terima kasih. Oke. Disuruh nunggu dia 5 menit sebentar ya. Enggak tahu sih nanti. 7 kali gimana, Bu? Dari sini kan kita ketemukan sigma XT kuadrat kan 319. Kemudian dibagi jumlah siswa dengan 10. Dikurangi, ini kan MT. MT kita temukan 5,5, berarti 5,5 kuadrat sama dengan 30,25. Ketemu akar 1,65 sama dengan 1,28. Oke, setelah sudah kita punya MP, MT, SDT, P, dan juga Q, tinggal kita substitusikan ke
rumus RPBIS. Apa itu? Nah, itu untuk per soal. Oke, kalau kalian mau soal 1 mau menguji apa-apa. Kalau kalian mau menguji validitas nomor 1, maka gunakan P, I, dan MP-nya itu yang dari nomor 1. Paham? Oke, juga. Setelah kita itu kita dapatkan data sebagai berikut. Kembali. Oke, anggap aja ini datanya. Ini memang sudah satu gitu. Ini. Dan jalan. Nah, tahu dari mana tidak valid sedang, valid rendah, dan seterusnya. Next. Nah, dari sini. Mudah dan menggunakan juga. Itu maksudnya kualitas. Nah, ini kualitas ya, setahuku ya. Saya dari catatan mengatakan kalau misalkan aku mengajar di kelas ini, gitu kan, kalau punya aku terlalu tinggi tidak sesuai yang wajarkan maka tidak valid seperti itu. Maksudnya karena aku kalau olimpiade aku kasih ke anak yang biasa dengan perlakuan yang biasa juga, apakah nanti valid? Mungkin jadi tidak misalkan kalau valid sangat tidak mungkin kalau tinggi, atau yang tidak valid itu tidak valid, emang benar-benar tidak cocok buat. Dari sini ada pertanyaan dari MP, MC, SDT, ganti apa MP, BPS? Oke, karena sudah terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik-baik, berdiskusi juga mengenai RPBIS tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Dian. Apakah diakhiri, Ibu? Sabar. Oke, makasih ya kelompok 4. Sebenarnya ternyata yang terakhir belum ya, reliabilitas sekaligus rencananya saya mau buat laporannya. Kira-kira kalau misalkan ketemu via Zoom, kapan ya ada waktu ya? Hari Kamis kah? Kamis besok atau minggu depan aja? Maksud saya gimana? Ada hari Kamis? Dari teman-teman mengusulkan Kamis minggu depan ini. Oh bukan, kalau minggu depan nanti kamu mundur terus loh uji cobanya, waktunya mepet, nggak apa-apa. Rabu minggu depan Ibu katanya dari teman-teman. Oh, ya, tapi ingat loh, nanti 1 minggu tapi ya, nggak apa-apa. Maksud saya kalau ada waktu sebentar, maka nanti kita ketemu dulu di Zoom, nggak masalah. Mau jamnya terserah, mau sore, malam, oke, pagi, oke. Nah, nanti saya jelaskan dulu untuk laporannya aja sebentar. Sama yang reliabilitas ya sebentar sih, mungkin nggak sampai sejam. Nah, kemudian setelah itu minggu depan Anda kosong, tanggal 9, 16 itu kosong. Baru ketemu lagi 23 untuk presentasi terkait hasil uji coba. Nah, kalau minggu depan masih mau ketemu lagi, berarti tetap tanggal 23. Jadi uji cobanya hanya waktunya 1 minggu. Gitu. Gimana? Kalau ada waktu silahkan diatur sebelum tanggal 9 deh. Supaya nanti tanggal 9 kita nggak usah tatap muka, Anda tinggal masuk langsung tanggal 23 untuk presentasi. Kalau 9 masih Bu kayaknya nggak ada waktu, kita ketemu 9. Tapi tetap tanggal 23 Anda harus selesai uji coba ya. Jadi hanya waktunya sebentar uji cobanya, nggak sampai 2 minggu. Gimana? Itu sudah saya buat di MMP ya, tanggal 21 laporannya harus diunggah. Terus 23 sama 30 Anda waktunya presentasi uji coba. Silakan dari rembuk aja boleh. Kapan? Kalau emang nggak berkenan ya tanggal 9 enggak apa-apa. Tetapi ya ingat ya, tugasnya tetap dikumpulkan tanggal 21. Ya. Bisa dipahami? Waktunya mepet loh ya uji coba ke sekolah soalnya ya, sama analisis ya. Dari kalau teman-teman misalkan Jumat malam Ibu. Jumat pagi Bu. Jam 9-an. Di chat jam berapa? Jam 9 Ibu. 9 jam 9 pas atau 9.30? 9 pas Ibu. Oke, boleh. Bisa semua ya? Oke, Ibu. Oke, sudah disepakati.
Berarti cuma saya jelaskan reliabilitas ya sebentar, kelompok terakhir ya, mungkin 10-15 menit nanti untuk laporan juga saya sebentar. Oke deh, diingatkan ya di grup ya Rek ya. Oke ya. Halo. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, cukup ya Rek.